Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan ya. Yaitu Anda tahu ya, pada waktu lalu memang elektabilitas Ahok di sini yaitu menjadi Gubernur DKI Jakarta cukup tinggi, dan bahkan dari hasil survei di sini di Pilkada DKI, Ahok menempati posisi yang teratas. Nah, bahkan pada waktu lalu juga yaitu nama Ahok di sini masuk bursa menjadi Cagup DKI Jakarta pada Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Di sini ternyata apa yang direncanakan PDIP menurut saya sungguh keren sekali. Kemungkinan ada rencana yang lebih baik lagi, yaitu Ahok di sini. Dari berita pada waktu lalu, memang nama Ahok di situ masuk bursa Pilkada DKI yaitu bersama dengan Tri Risma hari ini, bahkan juga mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan bahkan juga Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, dan bahkan masih banyak lagi, Sri Mulyani, Menteri PUPR dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kalau kita lihat dari berita di sini, Ahok ternyata setidaknya tidak masuk bursa Pilkada DKI Jakarta, dan bahkan di sini PDIP tugaskan Ganjar pada Pilkada 2024 dan libatkan Ahok di sekolah partai. Mungkin di sini Ahok itu akan yaitu mengajarkan sesuatu lah terkait calon-calon pemimpin, yaitu ketika terpilih menjadi gubernur, menjadi wali kota dan lain sebagainya, yaitu untuk menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa, atau setidaknya yaitu menuntaskan masalah korupsi dan lain sebagainya. Nah, kemungkinan semua akan terkecoh ya, yaitu dengan manuver dari PDI Perjuangan. Saya kira itu akan mencalonkan Ahok, tetapi kalau kita lihat berita di sini kayaknya sih tidak. Apalagi juga saat ini Ibu Megawati itu sudah mengantongi 8 nama untuk menjadi Cagup Pilkada DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Nah, kira-kira di sini rencana apa ya yang akan diambil oleh PDIP terkait nama Ahok, padahal juga Ahok elektabilitasnya juga masih tinggi, tetapi tidak dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pantas saja menurut saya pada waktu lalu ketika Ahok mulai sering membuat konten di YouTube pribadinya, menurut saya itu untuk mengedukasi yaitu warga DKI Jakarta untuk memilih sosok pemimpin yang baik, untuk memilih calon pemimpin yang benar-benar mengerti tentang masalah di DKI Jakarta. Menurut saya seperti itu, yaitu Ahok secara tidak langsung mengedukasi warga DKI Jakarta. Menurut saya seperti itu. Ya memang karena memilih pemimpin itu ya sudah jelas lah, yaitu melihat track record, melihat rekam jejak dan lain sebagainya. Menurut saya itu poin yang paling penting saat memilih pemimpin, ya setidaknya pada Pilkada serentak pada tahun 2024. Nah, dari sini yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menugaskan Capres 2024 Ganjar Pranowo untuk membantu pemenangan pada pemilihan kepala daerah serentak 2024, sebab calon presiden 2024 itu memiliki pengalaman sebagai gubernur selama 2 periode. Nanti akan ada penugasan setidaknya di dalam pilkada ini. Itu seperti Pak Ganjar itu juga akan membantu upaya-upaya pemenangan pemilu, mempersiapkan kader-kader melalui sekolah partai, ujar Hasto di Galeri Nasional Indonesia. Menurut dia, PDIP juga akan melibatkan Cawapres Mahfud MD dalam membahas masalah bangsa, sehingga secara periodik Pak Ganjar, Pak Mahfud itu masih sering bertemu dengan Bu Mega membahas tentang persoalan bangsa dan negara. PDIP membuka peluang untuk bekerja sama dengan partai politik pada Pilkada 2024, termasuk dengan mengusung Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat. Sementara itu, Hasto menyebut ex-gubernur DKI Jakarta alias Ahok akan dilibatkan dalam sekolah partai khusus calon kepala daerah Cakada. Menurut dia, Ahok akan menjadi pemateri kepada peserta yang merupakan Cakada PDIP. Kait dengan Pak Ahok, ya beliau dengan pengalamannya, dengan keberaniannya dan integritasnya juga memberikan masukan dalam rancangan sekolah partai. Jadi saat ini kami sedang merancang sekolah partai untuk calon kepala daerah, ujar Hasto. Nah, di sini Ahok akan menjadi pemateri kepada peserta yang merupakan calon kepala daerah. Jadi menurut saya Ahok di sini tidak dicalonkan sebagai kepala daerah kalau melihat dari pemberitaan di sini. Nah, kira-kira Ahok itu akan seperti apa ya besok ya? Menurut saya Ahok di sini sangat baik sekali loh ketika menjadi gubernur DKI Jakarta pada waktu lalu. Terbukti lah di situ menjaga uang rakyat. Menurut saya sangat keren. Bahkan juga sampai berseteru dengan DPRD dan bahkan juga berseteru dengan BPK dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang sangat keren sekali. Berseteru dengan ormas. Wow,
sungguh berani sekali Ahok pada saat yang lalu. Nah, dari sini bahkan juga ada berita yaitu tertanggal 3 Mei masuk bursa Cagup DKI, Ahok ungkap cara atasi kemacetan di Jakarta, berharap bisa direalisasikan. Nah, menurut saya yaitu pada waktu lalu saya kira Ahok di sini akan kembali maju di Pilkada DKI Jakarta. Ternyata ya tidak. Apakah di sini yaitu Ahok ketika mengungkap cara atasi kemacetan di sini ya untuk calon-calon gubernur DKI Jakarta ya supaya bisa diterapkan lah apa yang dikatakan oleh Ahok di sini. Karena memang pada saat yang lalu juga terbukti Ahok pada waktu lalu bisa mengatasi kemacetan di DKI Jakarta pada waktu lalu. Ya walaupun masih macet sih, tetapi kemacetan menurut saya berkurang ketika dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama. Nah, di sini digadang PDI Perjuangan masuk gubernur DKI Jakarta, Ahok bicara soal solusi mengatasi kemacetan Jakarta. Pria yang akrab disapa Ahok ini berharap program penanganan macet di Jakarta bisa terwujud oleh gubernur DKI. Mantan Gubernur DKI Jakarta bicarakan beberapa solusi mengatasi masalah kemacetan di ibu kota yang programnya belum direalisasi ketika menjabat. Kalau bisa diterapkan ini sangat baik. Ini sebetulnya program saya yang belum sempat dilaksanakan waktu saya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kata Ahok dalam video di channel YouTube pribadinya pada 3 Mei. Menurut Ahok, membangun kawasan Superblok adalah salah satu solusi penanganan kemacetan di Jakarta yang belum terrealisasi. Pembangunan Superblok dinilai bisa memberikan fasilitas kepada warga yang kesehariannya juga beraktivitas. Dan bahkan juga pada saat yang lalu, Ahok mengungkapkan yaitu akan memberikan program makan siang gratis lah kepada warga DKI Jakarta. Menurut saya itu juga ide yang sangat bagus ya, walaupun menurut saya di situ ya sudah ada lah, yaitu penggagas program makan siang gratis di situ, yaitu program dari Pak Prabowo dan Gibran. Nah, di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan saat ini PDIP telah mengantongi 8 nama yang berpotensi maju di pemilihan Gubernur Jakarta. Hasto menyebut nama tersebut sudah di tangan Ketua Umum PDIP. Di sini Hasto lantas menjawab terkait nama politisi PDIP Ahok. Dia menyebut Ahok cocok dilibatkan pada sekolah partai untuk para kepala daerah. Saat ini kami sedang merancang sekolah partai untuk kepala daerah. Di situ kami juga melibatkan Pak Ahok, Bu Risma, dan Pak Ganjar untuk merancang kurikulum agar menjadi praktek dari keberhasilan para kepala daerah PDIP, ucap Hasto Kristanto. Keberhasilan para kepala daerah PDIP ini bisa diterapkan ke orang lain. Surabaya misalnya itu paling cepat dalam mengatasi stunting. Di Semarang City Farming itu dikelola dengan baik. Itu semua dari kepala daerah, ujar Hasto Kristanto. Nah, jadi dari keterangan Pak Hasto di sini, ya kayaknya Ibu Risma dan bahkan Pak Ahok di sini memang dirancang untuk menjadi, yaitu setidaknya yang mengisi di sekolah partai lah, yaitu dari PDIP. Jadi di sini otomatis ya, yaitu Pak Ahok di sini tidak dipilih intinya menjadi calon gubernur Jakarta maupun Sumatera Utara. Kalau melihat dari sini, tetapi kita tidak tahu lagi ya. Kita tunggu ya besok seperti apa. Ya semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.